suaranya keras lagi. Oh berarti sama-sama boleh. Ini namanya sunnah takribiyah. Itu dalam sholat, apalagi di luar sholat. Seandainya hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, bersifat umum tanpa pembatasan, tentu saja Rasulullah SAW akan melarang setiap bentuk inovasi, bentuk perkara baru dalam agama ketika beliau masih hidup. Ini salah satu contoh. Cuman kalau disampaikan sama Wahabi biasanya cakap itu boleh membuat perkara baru ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat maka tidak boleh lagi. Jawaban kita, tanya sama mereka yang bilang begitu siapa? Apa kamu? Apa Rasulullah? Kan kamu. Rasulullah tak pernah cakap, awas ya, kalau saya sudah meninggal jangan bikin lagi. Gak pernah. Wahabi ini ya suka nambah-nambahin. Kadang-kadang mereka sudahlah, wong yang sunnah ada, kenapa yang buat sendiri diamalkan? Jawaban kita, loh, kalau ini menyalahi sunnah, Rasulullah gak begitu. Rasulullah gak pernah bilang sahabat yang buat bacaan sendiri, kan sudah ada yang dari saya, kenapa buat yang baru? Kamu ini melebihi Nabi kamu. Kamu bukan nabinya, jangan ngatur-ngatur orang. Ini Wahabi. Kadang-kadang mereka hadis yang sahih ada, kenapa yang dhaif dilakukan? Lah memangnya kenapa? Yang sahih dilakukan, yang dhaif dilakukan. Kamu gak usah ngurus orang. Kamu itu salah, kamu gak benar memang ngurus orang terus. Itu cara-cara Wahabi di Indonesia. Kira-kira di Malaysia kurang lebih sama. Nah, selanjutnya pembagian bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, termasuk Khulafaur Rasyidin. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya An Abdurrahman bin Abd al-Qari annahu qala kharajatu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu an lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nasu awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu wa yusalli bi salatihi ar-rahim fa qala Umar radhiyallahu an inni ara law jama'tu haula ala qarin wahid lakana amsal thumma azama wa jama'ahum ala Ubay bin Ka'b thumma kharajatu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qarihim qala Umar ni'matil bid'atu hadhihi wallati namu anha afdalu min allati yaqumun yuridu akhiral lail wa kana an-nasu yaqumuna awwal rawahu al-Bukhari. Abdurrahman bin Abd al-Qari berkata, suatu malam di bulan Ramadan aku pergi ke masjid bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata orang-orang di masjid berpencar-pencar dalam sekian kelompok. Ada yang sholat sendirian, ada juga yang sholat menjadi imam beberapa orang. Jadi para sahabat itu dulu menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam. Biasanya yang tidak hafal bermakmum, cari siapa qari yang cocok, dia bermakmum di belakangnya. Di masjid itu ada beberapa kelompok. Orang suka-suka cari qari. Akhirnya apa? Lalu Umar radhiyallahu an berkata, ada juga yang sholat menjadi imam beberapa orang. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, aku berpendapat, andaikan mereka aku kumpulkan dalam satu imam, tentu akan lebih baik. Ini yang baik jadi satu imam aja. Lalu beliau mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Malam berikutnya aku ke masjid lagi bersama bin Al-Khattab, dan mereka melaksanakan sholat bermakmum pada seorang imam. Menyaksikan hal itu, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya apa? Berarti ada bid'ah terbaik.
Tetapi menunaikan sholat di akhir malam lebih baik daripada di awal malam. Kalau Sayyidina Umar tak ikut, karena tarawih itu awal malam. Awal malam, ya, pada waktu itu orang-orang menunaikan tarawih di awal malam. Beliau kalau akhir malam, sholat malam. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan sholat tarawih secara berjamaah. Nggak pernah. Beliau hanya melakukannya beberapa malam, kemudian meninggalkannya. Beliau tidak pernah pula melakukannya secara rutin setiap malam. Tidak pula mengumpulkan mereka untuk melakukannya. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka untuk melakukan sholat tarawih pada seorang imam dan menganjurkan mereka untuk melakukannya. Apa yang beliau lakukan ini tergolong bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Karena itu beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi bid'ah. Kalau Wahabi biasanya dibilang bid'ah tahun 2013. Saya diundang di Manado, Sulawesi Utara, debat dengan Wahabi. Kata Wahabi, maaf Kiai, yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Khalifah Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, itu maksudnya bid'ah lughawiyah secara bahasa, bukan bid'ah syar'iyyah. Lalu saya tanya sama dia, yang bilang begitu siapa? Umar sendiri apa kamu? Apa ada Umar bilang ni'matil bid'atu hadhihi? Maaf ya, ini bid'ah lughawiyah. Apa pernah Umar bilang begitu? Enggak kan? Siapa? Saya. Kamu juru bicara Khalifah Umar? Bukan. Ya enggak bisa kalau begitu. Dan kamu pasti salah bilang begitu. Mengapa? Karena Khalifah Umar berkata ni'matil bid'atu hadhihi. Beliau berkata begitu itu dalam kapasitasnya, dalam tugasnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang syar'i, bukan dalam tugasnya sebagai seorang guru bahasa Arab. Makanya perkataan beliau ada di kitab syar'i, di kitab hadis, bukan di kitab kamus. Kamu gak ngerti, ngawur kamu ini. Dan kalau perkataan Umar ini dianggap lughawi, itu bahaya. Karena Umar ini oleh Rasulullah SAW termasuk sahabat yang dijadikan standar kebenaran. Rasulullah bersabda, innallaha ja'alal haqqo ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Ini maksudnya kebenaran syar'i, bukan kebenaran lughawi. Nanti lughawi semua menurut kamu. Wahabi memang macam itu, ditakwil. Mereka ini anti takwil, tapi sekali mentakwil langsung salah. Kalau Wahabi itu mentakwil perkataan ulama atau hadis ditanya, yang bilang begitu tuh kamu apa hadisnya? Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, wa anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala kana nida yaumal jum'ah awwalahu idza jalasa al-imamu 'alal minbar ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman wa kasra radhiyallahu anhu wa kasra an-nas zada an-nida ats-tsalits 'ala az-zawra wa hiya darun fi suqil Madinah, rawahu al-Bukhari. As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, azan Jumat pertama dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar. Jadi azan satu kali. Imam duduk dulu di mimbar, baru diazankan. Kemudian pada masa Utsman dan masyarakat semakin banyak, maka beliau menambahkan azan ketiga di atas zawal.
Azan pertama maksudnya, yaitu nama tempat di pasar Madinah. Karena orang banyak berniaga di pasar, ada rumah namanya Az-Zawra. Orang oleh Sayyidina Utsman kalau hari Jumat suruh azan di situ, azan pertama, mengingatkan mereka agar pergi ke masjid. Baru setelah imam naik ke mimbar, baru azan kedua. Azan yang pertama itu tambahan dari Sayyidina Utsman. Kalau sekarang di Indonesia azan 2 kali tak cukup, orang masih lupa, masih ada tambahan. Biasanya 1 jam sebelum masuk waktu sholat itu sudah ada yang baca Quran, baca sholawat, diperas suara. Biasanya Quran. Karena kalau enggak orang-orang lupa kalau hari Jumat. Nah, pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, azan Jumat dikumandangkan apabila imam telah duduk di atas mimbar. Pada masa Utsman, kota Madinah semakin luas, populasi penduduk semakin meningkat, masyarakat semakin ramai, sehingga mereka perlu mengetahui dekatnya waktu Jumat sebelum imam hadir ke mimbar. Lalu Utsman menambah azan pertama yang dilakukan di Zawra, tempat di pasar Madinah, agar mereka segera berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat sebelum imam hadir ke atas mimbar. Semua sahabat yang ada pada waktu itu menyetujuinya. Apa yang beliau lakukan ini termasuk bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, dan dilakukan hingga sekarang oleh kaum muslimin. Benar pula menamainya dengan sunnah, karena Utsman termasuk khulafaur rasyidin yang sunnahnya harus diikuti berdasarkan hadis sebelumnya. Kalau di Indonesia yang azan sekali itu biasanya Muhammadiyah atau Wahabi, azan sekali. Mereka agak mau sama azannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gak mau. Selanjutnya, beragam inovasi perkara baru dalam amaliyah keagamaan juga dipraktikkan oleh para sahabat secara individu. Dalam kitab-kitab hadis diriwayatkan beberapa sahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Al-Hasan bin Ali, dan lain-lain menyusun doa talbiyahnya ketika menunaikan ibadah haji. Berbeza dengan redaksi talbiyah yang datang dari Nabi SAW. Para ulama ahli hadis seperti Al-Hafidz Al-Haythami meriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid bahwa Anas bin Malik dan Hasan Basri melakukan sholat qabliyah dan ba'diyah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kan bid'ah. Dasarnya qiyas. Nah, berangkat dari sekian banyak hadis-hadis sahih di atas serta perilaku para sahabat, para ulama akhirnya berkesimpulan bahwa bid'ah terbagi menjadi 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Imam Asy-Syafi'i, seorang mujtahid pendiri mazhab Syafi'i, berkata, al-muhdatsatu darbat, ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an, bahwa bid'atul dhalalah, fama uhditsa fil khair la yukhalifu syai'an min dzalik, bahwa muhdatsatun ghairu madhmumah. Bid'ah atau muhdatsat, perkara baru, ada 2 macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi, menyelisih Al-Quran atau sunnah atau ijma', dan itu disebut bid'ah dhalalah, tersesat. Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi, menyelisih Al-Quran, sunnah, dan ijma', dan itu disebut bid'ah yang tidak tercela, artinya bid'ah hasanah. Pernyataan Imam Syafi'i ini juga disetujui oleh Syekh Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Bid'ah ini memang dibagi menjadi 2. Nah, setelah saya memaparkan penjelasan di atas, Ustadz Husni Abadi, pembicara yang mewakili kaum Wahabi pada waktu itu,
tidak mampu membantah dalil-dalil yang saya ajukan. Anehnya, ia justru mengajukan dalil-dalil lain yang menurut asumsinya menunjukkan tidak adanya bid'ah hasanah. Seharusnya dalam sebuah perdebatan, pihak penentang atau muktarid melakukan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lawan, sebagaimana diterangkan dalam ilmu ushul fiqh. Jadi kalau berdebat dengan Wahabi, kita menyampaikan dalil, kok mereka menyampaikan dalil lain, ditanya, loh, dalil saya gimana? Kok tidak disalahkan? Berarti benar. Kalau benar ya sudah, saya dibenarkan. Kamu jangan mengajukan dalil lain. Karena kalau mengajukan dalil lain buat pendapat kamu, ini berarti khilaf. Kalau khilaf sudah nggak perlu debat. Tapi nanti dalil kamu saya salahkan. Harus begitu. Bicara berdebat ya. Apabila pihak penentang tidak mampu mematahkan dalil-dalil pihak lawan, maka argumentasi pihak tersebut harus diakui benar dan sahih. Ustaz Husni berkata, Ustaz, dalam soal ibadah kita tidak boleh membuat-buat sendiri. Kita terikat dengan kaidah al-aslu fil ibadah al-mutlaq hatta yadullad dalil 'alal amal. Ini mereka ngarang-ngarang kaidah. Dicari-cari di kitab kaidah fikih nggak ada. Hukum asal dalam sebuah ibadah adalah batal sebelum ada dalil yang menunjukkan kebenaran mengamalkannya. Mendengar pernyataan Ustaz Husni, saya menjawab, kaidah yang Anda sebutkan tidak dikenal dalam ilmu fikih. Dan seandainya kaidah yang Anda sebutkan ada dalam ilmu fikih, maka kaidah tersebut tidak menolak adanya bid'ah hasanah. Karena Anda tadi mengatakan bahwa dalam soal ibadah tidak boleh membuat-buat sendiri. Maksud Anda tidak boleh membuat bid'ah hasanah. Lalu Anda berargumen dengan kaidah hukum asal dalam sebuah ibadah adalah batal sebelum ada dalil yang menunjukkan kebenaran mengamalkannya. Tadi sudah kami buktikan bahwa bid'ah hasanah banyak sekali dalilnya. Berarti kaidah Anda membenarkan mengamalkan bid'ah hasanah karena dalilnya jelas. Lalu Ha'am berkata, Wahabi, Ustaz, dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Ayat di atas menegaskan bahwa Islam telah sempurna. Dengan demikian, orang yang melakukan bid'ah hasanah berarti berasumsi bahwa Islam belum sempurna, sehingga masih perlu disempurnakan dengan bid'ah hasanah. Saya menjawab, ayat 3 dalam surat Maidah yang Anda sebutkan tidak berkaitan dengan bid'ah hasanah. Karena yang dimaksud dengan penyempurnaan agama dalam ayat tersebut, seperti dikatakan oleh para ulama tafsir, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan kaidah-kaidah agama. Seandainya yang dimaksud dengan ayat tersebut tidak boleh melakukan bid'ah hasanah, tentu saja para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW tidak akan melakukan bid'ah hasanah. Sayyidina Abu Bakar menghimpun Al-Quran, Sayyidina Umar menginstruksikan sholat tarawih secara berjamaah, Sayyidina Utsman menambah azan Jumat menjadi 2 kali, serta beragam bid'ah hasanah lainnya yang diterangkan dalam kitab-kitab hadis. Dalam hal ini, tak seorang pun dari kalangan sahabat yang menolak hal-hal baru tersebut dengan alasan ayat 3 surah Al-Maidah tadi. Jadi ayat yang Anda sebutkan tidak ada kaitannya dengan bid'ah hasanah. Justru bid'ah hasanah masuk dalam kesempurnaan agama. Karena dalil-dalilnya terdapat dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW dan perilaku para sahabat. Justru kalau nggak mau bid'ah hasanah nggak sempurna agamanya. Mestinya begitu.